Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Wikan Wicaksono. Saya merupakan salah satu mahasiswa Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 20 /4568722 TP-12780. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah jurnal internasional dan merupakan tugas dari mata kuliah evaluasi gizi dan pengolahan pangan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Food Grade Nanostructure Lipid Carriers for Cardamom Essential Oil Preparation, Characterization, and Antimicrobial Activity. Jurnal tersebut disusun oleh Fatemeh Kaifani Nahar, Babak Ganbarzadeh, Hamed Hami Sekar, dan Hossein Samadil Kafil. Pada review jurnal kali ini, saya mencoba untuk membaginya kepada menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama introduction, yang kedua material and method, yang ketiga result and discussion, dan yang terakhir yaitu conclusion. Baik, kita awali review jurnal kali ini dengan introduction atau pendahuluan. Pada tahun-tahun belakangan ini, kecenderungan terhadap makanan rendah lemak telah membatasi penggunaan bahan lipofobia bioaktif, misalnya pada karotenoid omega 3, asam lemak, fitur-fitur sulur, dan minyak esensial pada industri makanan. Kardamom atau kapulaga yang adalah anggota keluarga dari Zingiberaceae diperoleh dari benih Eleutheria cardamomum secara pribadi dan umumnya dibudidayakan di bagian selatan India, Sri Lanka, Tanzania, dan Guatemala. Ekstrak kental dari rempah kapulaga yang disebut kapulaga penting atau CEO atau juga disebut cardamom essential oil digunakan untuk memberikan rasa pada berbagai jenis makanan olahan. Selain pada makanan, CEO juga digunakan untuk minuman, gelatin, permen, dan produk susu. Komponen utama rasa CEO adalah 1,8 sineole, alpha-terpeneol, alpha-pinene, beta-pinene, limonine, dan aloaromadendrene. CEO menunjukkan antiinflamasi, zat anti jamur, dan antimikroba. Selama penyimpanan, CEO secara kimia tidak stabil ketika tersebar dalam medium larutan, yang di depannya terdapat udara, cahaya, kelembaban, asam, dan suhu tinggi, dan akan kehilangan rasanya, terutama oleh ketidakstabilan dan degradasi oksidatif dari komponen terpenik dan lemak serta reaksi fisik dan kimia lainnya. NLC atau Nanostructure Lipid Carrier terdiri dari campuran padat dan cairan yang dikelilingi oleh surfaktan. Kehadiran minyak cair di tengah lemak padat di NLC dengan menciptakan kristal yang tidak sempurna menyediakan ruang kosong yang lebih besar dan solusi yang lebih tinggi dari bahan bioaktif yang pada gilirannya dapat berpotensi menyebabkan entrasi lebih tinggi dari bahan bioaktif dalam lipid padat. Ada beberapa teknik yang kompatibel dengan lingkungan untuk menghasilkan NLC, termasuk teknik mikroemulsi, yaitu mikroemulsi cairan pelarut, metode penyebaran emulsi pelarut, homogenisasi tekanan tinggi, dan homogenisasi tingkat tinggi. Untuk menghasilkan NLC, pada awalnya dibentuk lipid campuran cair dengan berbentuk emulsi dan kemudian fase yang diperoleh itu dikristalkan kembali. Pada tahun-tahun belakangan ini, peningkatan stabilitas kimia dan ketersediaan biokimia komponen makanan seperti contohnya adalah vitamin A. Tujuan utama dari penelitian kali ini adalah untuk mendapatkan CEO dimuat pada sistem NLC oleh metode emulsifikasi rendah, energi rendah, dipadukan dengan homogenisasi tinggi dan sonikasi. Karakteristik fitokimia dari NLC termasuk ukuran partikel, zeta potensi, kapasitas muatan, analisis thermal difraksi, sinar X, dan aktivitas antimikroba dapat terselidiki.
Baik, setelah pendahuluan kita membahas mengenai subbab berikutnya, yaitu alat dan cara kerja. Untuk bahan yaitu cardamom essential oil atau minyak kapulaga yang dibeli dari Iran. Yang kedua adalah minyak kakao yang diperoleh dari Iran, minyak zaitun ekstra yang dibeli dari Spanyol, dan bahan kimia lainnya dan juga serbuk DPPH yang merupakan bahan analisis dan disediakan dari Jerman. Iki skip anjir. Setelah bahan, kita membahas mengenai persiapan NLC atau Nanostructure Lipid Carriers. Dimuat NLC disiapkan oleh energi rendah metode emulsifikasi nanoemulsi dipadukan dengan kianogenisasi tinggi dan sonikasi. Untuk tujuan ini, CEO dilarutkan dalam minyak zaitun dan campuran itu ditambahkan ke dalam lemak padat yang meleleh atau cocoa butter. Kemudian larutan air panas surfaktan pun merosot dengan ditambahkan ke dalam fase lipid pada 20.000 rpm untuk 45 menit. Kemudian, tindakan sonikasi dilakukan dengan menggunakan ultrasonic processor selama 10 putaran dalam 1 menit. Pemrosesan ultrasonik dilakukan dengan interval 1 menit. Dalam percobaan tersebut didapatkan formulasi yang beragam. Selanjutnya terdapat karakterisasi fisikokimia. Lalu ada ukuran partikel dan potensi zeta. Ukuran partikel rata-rata atau Z rata-rata ukuran, indeks polimer PDI dan zeta potensi CEO memuat NCLS diukur dengan penyebaran cahaya dinamis atau DLS dan zeta Caesar. Lalu ada loading parameter, efisiensi treatment atau EE% dan kapasitas muatan atau disebut juga loading capacity atau LC% dari CEO ke NLC ditentukan dengan mengukur jumlah CEO yang bebas dan terjebak dalam media penyebaran. CEO bebas dipisahkan dari CEO dan diatasi menggunakan metode ultrafiltrasi dengan menggunakan sentrifugasi. Sampel disiapkan dengan seragam pencampuran NCl, NLC dengan etanol 50% dalam perbandingan 1:7. Dilanjutkan dengan sentrifugasi untuk 5 menit pada 4000 rpm. Filtrat itu dikumpulkan, diancarkan dengan etanol 50% dan diukur di AMAX 235 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer UV vis model ultra. Jumlah CEO yang dihitung menggunakan kurva kalibrasi dalam kisaran konsentrasi 0,0001 sampai 0,0006 mg per mili. Parameter entrapment yang ditentukan sebagai berikut. Selanjutnya terdapat memindai mikroskop elektron atau scanning electron microscopy SEM. Permukaan morfologi yang diperoleh NLC diselidiki dengan memindai mikroskop elektron. Dengan sampel NLC diencerkan dengan 20 kali air. Berikut adalah penampakan dari elektron mikroskop. Selanjutnya ada thermal analysis. Analisis thermal dilakukan dengan pemindaian secara berbeda-beda atau DSG. Menggunakan analisis thermal DSG model Lindsay. Sampel beratnya 5 mg yang terdapat di panci aluminium yang tertutup rapat. Pemanasan sampai dengan 80 derajat Celcius dengan kecepatan pemanasan 10 menit. Dan berikut adalah penampakan dari thermal analysis meter.
Selanjutnya ada Wide Angle X-ray Diffraction atau XRD. Fase kristal keseluruhan sampel ditentukan oleh pengukuran XRD. Sampel XRD disiapkan dengan pembekuan perumusan NLC. Dan berikut adalah rumusnya, yaitu D sama dengan K kali lambda per beta cos theta. Selanjutnya adalah turbiditas, ketumbukan perumusan NLC yang diencerkan pada hari pertama dan hari ke-30 setelah produksi dianalisis menggunakan alat turbidimeter yang seperti pada gambar tersebut, dengan kisaran 0 sampai 1000 NTU. Turbidimeter dikalibrasi menggunakan serangkaian standar tegangan berkisar 0 sampai 1000 NTU. Setelah sampel diencerkan dan tingkat kekerasannya diukur, tingkat keseluruhan sampel asli dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya terdapat aktivitas antimikrobia, yaitu menyiapkan bakteri suspensi. Pada percobaan kali ini, bakteri yang digunakan adalah Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Selanjutnya terdapat metode makroduksi. 1 mmol Hinton Brod yang seperti pada gambar steril ditambahkan ke setiap 12 tabung steril. 1 mili NLC ditambahkan ke tabung 1, tabung itu dicampur dengan 1 mili, kemudian dipindahkan ke tabung 2. Peluburan berantai ini terus berlanjut ke tabung 12. Konsentrasi air CO berkisar dari 4400 sampai 2,1 mili. Dan metode terakhir yaitu statistik analisis. Data dianalisis menggunakan analisis satu-satunya dari variasi ANOVA dan Duncan dengan perbandingan tes pada tingkat makna 5%. Program statistik menggunakan SPSS 16.0 digunakan untuk analisis data percobaan. Baik, subbab berikutnya yaitu result and discussion. Yang pertama adalah physicochemical characterization, yaitu ukuran partikel, potensi BDI, dan zeta. Ukuran partikel, potensi BDI, dan zeta untuk formulasi diberikan pada gambar 1. Gambar A. Pada gambar A, semua formulasi menunjukkan ukuran rata-rata kurang. Ukuran rata-rata dari semua formulasi berada pada kisaran 118,7 sampai 141,7 nanometer. Nilai PDI dari NLC diproduksi pada kisaran 0,271 sampai 0,468, menyeratkan distribusi ukuran yang relatif luas pada histogram B. Pengurangan ukuran partikel menyebabkan peningkatan kejelasan solusi, stabilisasi koloidal, dan juga daerah permukaan spesifik yang pada gilirannya meningkatkan solusi-solusi dari ketersediaan biologi. Hasil ini sesuai dengan Nakatsu yang mengamati bahwa NLC disiapkan dengan rasio yang berbeda antara minyak hemsit dan minyak amaran, tidak memiliki perbedaan ukuran yang signifikan. Lanjut, pada potensi zeta, perumusan NLC disajikan dalam gambar C. NLC 1 menunjukkan potensi tertinggi zeta, yaitu 30 mV dengan mengurangi rasio olive oil kepada CEO. Selanjutnya ada memuat parameter, yaitu investigasi dari IICO dalam matriks lemak. Sudah selesai dan hasilnya disajikan pada histogram D. Parameter tersebut memperoleh EE berkisar dari 62% sampai 85%. Kemudian selanjutnya terdapat histogram loading capacity LC persen dari cardamom essential oil. Hasilnya sangat sesuai dengan Mania et al. Yang mengamati bahwa LC dari metrik lipidik meningkat dengan meningkatkan kandungan ekstrak teh hijau yang mengandung cairan lipid tingkat tinggi LC. Berikutnya adalah wujud dari cardamom essential oil yang
lihat menggunakan mikroskop elektron, yaitu dengan memiliki permukaan halus dan tidak menempel satu sama lain, dan memiliki ukuran partikel kurang dari 100 nanometer. Berikut adalah grafik garis yang dihasilkan dari differential scanning calorimetry atau DSC termogram. Dengan membandingkan kurva-kurva DSC dari SLN0, NLCO, NLCC, dan NLCCO, pernyataan dapat dibuat sebagai berikut. Puncak endotermik dari NLC menurun sekitar 1 miliar dibandingkan SLN0. Kedua, intensitas rendah dari puncak endotermik dalam sampel NLC dengan perbandingan data kosong adalah karena inkorporasi lipid cair ke dalam metrik lipid padat yang menurunkan pengaturan kristal. Yang ketiga, NLCCO menunjukkan entalpi terendah. Hal ini dapat menunjukkan pengaturan kristalnya yang kurang. Dan yang keempat yaitu di pihak lain, termogram NLCO menunjukkan suatu peristiwa endotermik yang luas yang memperlihatkan adanya campuran kristal berbentuk senyawa poliformis dari suatu senyawa dengan titik leburan yang berbeda. Selanjutnya, pada tabel pertama menunjukkan bahwa lyophilized NLC telah jauh lebih rendah mengkristal dibandingkan dengan SLN0 yang menunjukkan cacat dalam struktur kristal dari lipid solid dalam NLC. Selanjutnya pada tabel 2 menyajikan tentang aktivitas antimikrobia, yaitu MIC, CO, dan CO dimuat formulasi NLC. Eksperimen antimikrobia dilakukan dengan menggunakan bakteri gram negatif E. coli dan sebuah model gram bakteri positif Staphylococcus aureus. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme bakteri, dari pertama setelah produksi, keduanya rentan terhadap emulsi dan CEO yang memuat formulasi NLC. Efek pengamat dari emulsi dan CEO yang memuat formulasi NLC sama dan aktivitas antibakterinya ini lebih tinggi di Escherichia coli dibandingkan dengan Staphylococcus aureus. Pada konsentrat di atas MIC, pertumbuhan bakteri terhambat setelah penambahan CEO emulsion. Mengingat bahwa konsentrasi CEO dalam semua NLC adalah sama dengan MIC di NLC dan NLCC. Selanjutnya, pada SLN0 dan NLCO tidak menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap bakteri bekas dalam konsentrasi yang digunakan. Untuk turbiditas pada cardamom essential oil yang mengangkut nanostructure lipid carrier dapat dilihat pada histogram pada gambar. Percobaan tersebut dilakukan pada hari pertama dan hari ke-30 penyimpanan. Tibalah kita pada kesimpulan review jurnal kali ini. Dalam studi ini, CO dimuat NLC telah berhasil disintesis menggunakan lipid makanan termasuk mentega coklat dan minyak zaitun. NLC memiliki ukuran kecil, yaitu sekitar di bawah 150 nanometer, efisiensi tinggi, yaitu sekitar di atas 90%, dan kapasitas muatan yaitu lebih besar dari 25%. Studi GSC dan XRD menunjukkan perbedaan jelas antara SLN0 dan sampel yang berisi minyak zaitun. Dan mempertimbangkan penelitian kali ini, NLC menyediakan CEO, stabilitas fisik, dan kimia yang baik. Pada penelitian kali ini, mengatasi keterbatasan dengan mengaplikasikan CEO ke makanan yang berbasis cairan. Berikut adalah sumbernya. Baik, tibalah kita di akhir dari review jurnal. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya saya Wikan Wicaksono ingin berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan dari reviewer. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa pengaruh dari meningkatnya loading capacity? Pengaruh yang ditimbulkan dari meningkatnya loading capacity adalah meningkatkan kemampuan lipid saat digunakan untuk memasukkan cardamom essential oil dalam jumlah yang lebih tinggi karena memiliki sifat yang mudah larut saat membawanya. Selain itu, peningkatan loading capacity juga menyebabkan kelarutan bioaktif yang lebih tinggi dan memberikan kapasitas muatan yang lebih tinggi. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa pada SLN dan NLCO tidak menunjukkan adanya aktivitas antimikroba? Pada jurnal bagian Antimicrobial Activity, tidak dibahas mengenai alasan tidak terdapatnya aktivitas antimikroba pada solid lipid nanopartikel atau SLN dan olive oil loads nanostructure lipid carrier atau NLCO. Namun hanya membahas mengenai efek inhibitor dari emulsi CEO dan yang memuat NLC sama dan aktivitas antibakteri lebih tinggi pada bakteri Escherichia coli daripada Streptococcus aureus. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga, pada gambar yang menunjukkan tentang turbiditas CEO terlihat bahwa terjadi penurunan kurva setelah hari ke-30. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Seperti yang terlihat pada grafik, terlihat penurunan kurva terjadi setelah hari ke-30. Penurunan ini disebabkan oleh hilangnya komponen yang disebabkan oleh proses penguapan dan degradasi selama penyimpanan, atau perubahan ukuran partikel dan pemisahan gravitasi partikel dalam solusi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa turbiditas sistem dapat berkurang karena partikel-partikel mengapung ke permukaan suspensi. Mengingat tingkat penggunaan NLC dalam minuman biasanya sekitar 5%. Baik, pertanyaan terakhir yaitu, dikatakan bahwa studi menunjukkan bahwa konversi minyak esensial menjadi nanopartikel sangat meningkatkan aktivitas bakteri. Namun, apakah ada dampak negatif dari pengkonversian minyak esensial menjadi nanopartikel tersebut? Nah, menurut jurnal ini tidak ditemukan mengenai efek negatif yang ditimbulkan dari pengkonversian minyak esensial menjadi nanopartikel. Namun, saya mencoba untuk mengambil contoh pada jurnal yang membahas mengenai produk kecantikan yaitu anti-aging. Memang hasil dari konversi nanopartikel lipid memiliki banyak keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, akan tetapi juga terdapat beberapa dampak negatifnya. Salah satunya pada produk anti-aging. Dampak negatif disebabkan jika menggunakannya secara berlebihan, seperti menyebabkan alergi, alergi sensitif, jika terpapar matahari, dan berbahaya bagi ibu hamil. Sekian jawaban dari pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.